Bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama, bidang sosial politik. Kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Ketiga, bidang pertahanan dan keamanan negara. Keempat, antar umat beragama. Kita bahas satu persatu dulu mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang sosial politik. Landasannya adalah 1. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai tentang pemilu. Kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dasar hukumnya adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Terwujudnya keamanan dan pertahanan menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAM Kamrata. Rakyat sebagai komponen pendukung bersama TNI dan Polri sebagai komponen utama. Keempat, kerjasama antar umat beragama. Dasar hukumnya yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Dan yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Melalui kerjasama dalam berbagai kehidupan, keberagaman merupakan kekuatan mencapai cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada alinea kedua adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam mengembangkan kerjasama antara lain. 1. Sikap fanatisme sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. 2. Sikap individualisme, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Dan yang terakhir yaitu sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Sekian tema.